Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Setelah pendirian Kesultanan Demak antara tahun 1490 hingga 1518 adalah masa-masa paling sulit baik bagi Syarif Hidayatullah dan Raden Fatah, karena proses dakwah secara damai mengalami gangguan internal dari kerajaan Pakuan dan Galuh di Jawa Barat dan Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan gangguan eksternal dari Portugis yang telah mulai ekspansi di Asia Tenggara. Syarif Hidayatullah banyak dilukiskan sebagai seorang ulama yang karismatik. Dalam beberapa riwayat disebutkan, beliau memiliki peranan penting dalam pengadilan Syekh Siti Jenar pada tahun 1508 di pelataran Masjid Demak. Ia ikut membimbing ulama berperangai ganjil itu untuk menerima hukuman mati, dengan terlebih dahulu melucuti ilmu kekebalan tubuhnya. Eksekusi yang dilakukan Sunan Kalijaga akhirnya berjalan baik, dan dengan wafatnya Syekh Siti Jenar, maka salah satu duri dalam daging di Kesultanan Demak telah tercabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anwar Ibrahim akan membahas kisah yang kemarin belum selesai. Akan saya ceritakan kembali tentang sejarah kata motivasi atau kiprah, kisah inspiratif dari sosok Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah Sultanil Mahmud ibni Sultanil Hud min Bani Israel. Setelah pendirian Kerajaan Demak pada tahun 1490 hingga tahun 1518 adalah masa yang paling sulit yang beliau alami, karena pastinya setiap segala sesuatu mempunyai masa sulit tersendiri. Sesukses apapun seseorang, pasti beliau itu mempunyai masa sulit, masa yang untuk dilakukan itu sangat berat. Itu masa sulit pada waktu beliau. Kenapa beliau merasa sulit dalam berdakwah pada masa itu? Karena ada gangguan internal, gangguan dari dalam yang beliau rasakan, beliau alami, Sunan Gunung Jati dan Raden Fatah pada masa itu. Di tahun itu sulit sekali untuk melebar atau memperluas kawasan Islam di daerah itu, karena ada gangguan internal, gangguan dari dalam sendiri, dari kekeluargaan ya, dari lingkungan dalam mendapatkan gangguan atau mendapatkan masalah. Mendapatkan gangguan itu berporos atau berpenyakit di kerajaan Galuh dan Pakuan di daerah Jawa Barat. Itu berarti kerajaan Pakuan dan Raja Galuh ini mengusik untuk melebarnya kerajaan Islam. Begitu juga kerajaan Majapahit, ini masyhur sekali kerajaan Majapahit. Majapahit juga ikut andil mengusik keberlangsungan dakwah Islam pada masa itu. Kenapa di kalangan kita sering sekali gangguan itu lebih banyaknya itu bukan dari luar kita, melainkan dari dalam sendiri. Kita pasti sering sekali mendengarkan cerita tentang gagalnya sesuatu atau tidak suksesnya acara, itu berawal memang dari dalamnya sendiri. Baik diri kita sendiri yang kurang teliti atau kurang waspada dalam menangani masalah, menyepelekan sesuatu, itu akan menjadi penyakit dari dalam diri kita sendiri. Bahkan kita masih sering menyalahkan bahwa segala sesuatu yang kurang puas dengan kita, kurang sukses dalam apa yang kita lakukan, itu kita lebih menyalahkan orang lain daripada diri kita sendiri. Padahal sering sekali yang terjadi
permasalahan itu memang berawal dari dalam sendiri. Nah, yang beliau rasakan Sunan Gunung Jati dan Raden Fata itu memang dari dalamnya Kerajaan Pakuan dan Kerajaan Galuh di Jawa Barat, kemudian Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, pada masa itu kenapa sulit sekali? Gangguannya itu dihantam oleh dalam dan luar. Dari dalamnya kerajaan-kerajaan mulai mengusik ketenangan dakwah Islamnya beliau, kemudian dari luarnya juga, dari eksternalnya juga itu mendapatkan gempuran yang sangat dahsyat dari para penjajah-penjajah Portugis. Nah, berarti kerajaan Portugis, negara Portugis menjajah di daerah Cirebon, di tanah Jawa itu mulai karena mereka itu mulai ingin menguasai bagian Asia Tenggara, salah satunya Jawa. Ini Portugis mulai menjajah tanah Jawa. Itu juga salah satu gerak yang sulit bagi Sunan Gunung Jati dan Raden Fatah pada masa itu. Menjadi masa-masa yang sulit karena digempur oleh luar dan dalam, sulit bergerak. Dari dalam terdapat penyakit, terdapat permasalahan, kemudian dari luarnya pun memberikan masalah yang menjadi sulitnya bergerak, sulitnya melebar meluasnya ajaran Islam pada masa itu. Karena jajahan Portugis dari luar dan penyakit dari dalam Kerajaan Pakuan dan Raja Galuh. Kemudian juga dari Kerajaan Majapahit Jawa Timur. Sunan Gunung Jati juga dilukiskan, digambarkan sebagai ulama yang karismatik, ulama yang mempunyai ciri khas yang tersendiri. Itu sosok beliau, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah yang sering dikenal. Julukan dari Syekh Syarif yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan yang bertempat di Gunung Jati. Nah, kalau pemakamannya itu aslinya bukan di Gunung Jati, pemakaman beliau itu berada di Gunung Sembung. Yang di Gunung Jati itu makam gurunya Syekh Datul Kafi. Tadi sudah saya ceritakan di episode yang pertama ya. Silakan tonton kalau ingin tahu tentang antara Gunung Jati dan Gunung Sembung. Nah, ini juga ada kisah yang menarik yang bersangkutan dengan Syekh Siti Jenar. Nah, masyhur sekali telinga kita ketika mendengar sosok Sunan Gunung Jati atau Wali Songo, juga mendengar sosok Syekh Siti Jenar. Beliau, Syekh Siti Jenar, itu adalah ulama yang nyeleneh pada zaman itu. Nah, Sunan Gunung Jati itu mempunyai peran besar atau ikut andil dalam pengadilan hukuman untuk Syekh Siti Jenar. Kenapa beliau dihukum mati, Syekh Siti Jenar? Karena ulama yang berpengerai ganjil, berpengerai karena beliau itu berpengerai ganjil. Jadi tidak sama pemikirannya dengan manusia-manusia yang biasanya. Karena tingkatan beliau mungkin beda, mungkin nyeleneh lah, kalau bahasa sekarang nyeleneh, tidak sama dengan ulama-ulama pada masa itu. Makanya agar tidak terjadinya bahaya, beliau mendapat jatuhan hukum oleh para wali songo, dihukum mati. Lah, salah satunya Sunan Gunung Jati ikut andil besar dalam pengadilan Syekh Siti Jenar di pelataran Masjid Demak. Nah, sebelum beliau Syekh Siti Jenar dihukum mati karena sosok beliau itu ulama atau pemuka agama yang sangat kuat. Beliau itu sosok Sakti Mandraguna yang sosoknya beda dengan yang lain. Nah, sebelum beliau mati, Sunan Gunung Jati bersama para sahabatnya sebelum Syekh Siti Jenar dihukum mati, sebelumnya itu dilucuti ilmu kesaktiannya terlebih dahulu. Jadi orang-orang dahulu memang identik dengan kesaktian-kesaktian yang sulit untuk dibunuh ya. Nah, salah satunya beliau Syekh Siti Jenar sebelum dibunuh itu diambil dulu ilmu-ilmu tentang kesaktiannya. Karena agar mempermudah nantinya dalam proses pembunuhan atau hukuman mati pada Syekh Siti Jenar. Ya, sosok cerita yang aneh lah ya menurut kita. Kenapa harus dibunuh? Kenapa harus dilucuti terlebih dahulu ilmu kekebalannya?
Karena di zaman itu memang masyhur sekali ya tentang ulama-ulama atau seseorang yang mempunyai ilmu sakti mandraguna seperti beliau. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sulit untuk menjadikan seseorang itu terbunuh, seperti ilmu rawa rontek yang ketika dipisah-pisah tetap akan menyatu, akan hidup lagi. Itu ilmu Jawa yang melekat khas di kalangan telinga kita ya. Sosok ulama Jawa itu identik dengan kesaktian-kesaktiannya. Nah, beliau juga Sunan Gunung Jati mengutus Wali Songo yang bernama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bersama Sunan Kalijaga mengutus untuk berproses dalam hukuman mati pada Syekh Siti Jenar. Eksekusi yang baik dari Sunan Kalijaga membuat suksesnya hukuman mati untuk Syekh Siti Jenar, karena sulit sekali ya untuk menanggapi orang-orang yang kesaktiannya pada tingkatan Syekh Siti Jenar pada masa itu. Karena beliau juga Sunan Kalijaga mempunyai ilmu juga yang sama seperti Syekh Siti Jenar, yang hebat dalam segi mandraguna saktinya itu, sakti mandragunanya itu. Maka dengan dihukum matinya Syekh Siti Jenar karena dianggap menjadi duri di dalam daging kerajaan Demak, beliau dakwanya secara radikal, secara beda dengan yang lain, maka terbunuhnya beliau dari hukuman mati menjadi kesembuhan ya, duri di dalam daging kerajaan Demak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya kisahkan untuk episode kali ini. Jangan kemana-mana, tetap update terus kisah-kisah tentang sejarah, kisah inspiratif, sabda dan kata bijak dari orang-orang yang hebat. Pastinya dari kata yang saya ucapkan, tutur yang saya bicarakan, banyak sekali kekeliruan atau beda dalam segi kisah. Saya pribadi yang banyak sekali kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.